Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Damayanti, NIM 111804344. Di sini saya akan mempresentasikan 4 pokok bahasan. Yang pertama, analisis makroekonomi, lalu analisis industri. Di sini saya mengambil industri properti dan real estate. Kemudian analisis kinerja perusahaan. Perusahaan yang saya ambil itu perusahaan properti PT Ciputra Development Tbk. Lalu yang terakhir itu analisis valuasi saham. Yang pertama, makroekonomi. Pada bagian 1 yaitu pertumbuhan ekonomi, dapat kita lihat ada 2 gambar atau 2 bagan dari pertumbuhan ekonomi. Jadi yang sebelah kiri itu pertumbuhan ekonomi dunia dan yang sebelah kanan itu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dapat kita lihat di pertumbuhan ekonomi dunia itu ada beberapa negara. Yang pertama Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea, dan Singapura. Jadi Amerika Serikat di dalam bagan tersebut ditunjukkan dengan garis warna biru muda. Untuk Tiongkok warna orange, Jepang warna abu-abu, Korea warna kuning, dan Singapura warna biru tua. Nah, pada triwulan 1 pada negara Tiongkok itu terdampak paling besar oleh pandemi sejak Januari 2020. Pada triwulan 1 2020, perekonomian Tiongkok itu terkontraksi hingga 6,8%. Selanjutnya pada negara Indonesia dapat kita lihat di diagram di sebelah kanan, itu menunjukkan bahwa diagramnya turun di kuartal 2. Nah, pada sepanjang triwulan 2 ini di negara Indonesia, otoritas moneter menurunkan BI repo menjadi 4,25% pada bulan Juni. Nilai tukar rupiah cenderung menguat sepanjang triwulan 2, sejalan seiring beredanya kepanikan di pasar keuangan global. Selain itu, penguatan rupiah juga didorong oleh berlanjutnya aliran modal asing ke Indonesia. Inflasi pada triwulan ini cenderung lebih rendah meskipun ada hari besar keagamaan nasional Idul Fitri, sejalan dengan rendahnya konsumsi masyarakat. Kekhawatiran masyarakat akan prospek ekonomi ke depan ditunjukkan oleh turunnya indeks keyakinan konsumen. Nah, dengan kondisi ekonomi dunia yang bergejolak ini akan mempengaruhi pergerakan dari IHSG. Nah, faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat di PPT itu adalah harga komoditas. Itu terdiri dari harga minyak dunia dan harga emas dan lainnya juga. Kemudian ada kurs, ada BI rate, dan ada inflasi. Selanjutnya adalah pengaruh terhadap IHSG. Dapat kita lihat itu ada inflasi, harga komoditas, BI rate, dan kurs. Jadi untuk harga komoditas itu saya mengambil emas dan minyak dunia. Untuk pengaruh minyak dunia terhadap pergerakan IHSG itu dengan meningkatnya harga minyak dunia akan mengakibatkan penurunan pergerakan IHSG. Begitu pula sebaliknya. Hal ini terjadi karena harga minyak dunia mengalami kenaikan, maka baik secara langsung harga bahan bakar di Indonesia juga akan naik. Dan ini akan juga berpengaruh untuk harga barang-barang di Indonesia. Nah, dengan naiknya harga-harga barang ini, maka masyarakat akan memilih untuk mengeluarkan dananya untuk membeli kebutuhan hidup daripada untuk berinvestasi di pasar saham. Dengan ada kejadian ini, maka ini akan berpengaruh pada menurunnya IHSG. Yang kedua itu adalah pengaruh harga emas terhadap IHSG. Emas itu adalah salah satu komoditi yang penting yang dapat mempengaruhi pergerakan bursa saham. Emas itu merupakan salah satu alternatif yang cenderung aman dan bebas resiko. Harga emas berpengaruh positif terhadap IHSG. Kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatnya harga emas dunia akan mengakibatkan meningkatnya IHSG. Begitu pula sebaliknya. Hal ini terjadi karena semakin lama tingkat pendapatan rata-rata masyarakat semakin meningkat, yang menunjukkan bahwa
tingkat kesejahteraan masyarakat juga cenderung meningkat. Peningkatan ini mengakibatkan masyarakat sebagian juga memiliki kesempatan untuk diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko, salah satunya yaitu dengan investasi di pasar modal, sehingga akan menyebabkan naiknya IHSG. Selanjutnya, pengaruh suku bunga terhadap IHSG. Apabila tingkat suku bunga naik secara langsung akan berdampak pada meningkatnya beban bunga. Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi akan mendapatkan dampak yang berat terhadap kenaikan tingkat bunga. Kenaikan tingkat bunga ini akan mengurangi profitabilitas dari perusahaan sehingga dapat berpengaruh terhadap harga saham. Selain kenaikan beban bunga, tingkat suku bunga SBI yang tinggi dapat menyebabkan investor tertarik untuk memindahkan dananya ke deposito. Hal ini terjadi karena kenaikan tingkat suku bunga SBI akan diikuti oleh bank-bank komersial untuk menaikkan tingkat bunga simpanan. Apabila tingkat suku bunga deposito lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor, tentu investor akan mengalihkan dananya ke deposito. Nah, pengalihan dana ini dari pasar modal ke deposito tentu akan mengakibatkan penjualan saham besar-besaran sehingga akan menyebabkan penurunan indeks harga saham. Lalu adalah pengaruh inflasi terhadap IHSG. Tingkat inflasi suatu negara itu dapat mempengaruhi keadaan ekonomi di dalam negara tersebut. Inflasi dibedakan menjadi dua, itu dipandang menurut proses dan pengaruhnya terhadap perekonomian negara tersebut sehingga dapat mempengaruhi iklim investasi. Saat terjadi demand pull, inflasi pada kondisi tersebut pada suatu negara mengalami kelebihan permintaan atas penawaran yang dilakukan produsen. Melihat kondisi ini, produsen berhak melakukan pembebanan biaya produksi yang lebih kepada konsumen sehingga laba yang diperoleh produsen meningkat. Perolehan laba berlebih ini akan berpengaruh pada kemampuan perusahaan membayar dividen, memberikan penilaian positif terhadap saham tersebut. Sebaliknya, jika terjadi cost push inflation, pada kondisi ini terjadi peningkatan biaya produksi dengan keadaan yang sedang mengalami kenaikan bahan baku dan tenaga kerja, dan secara bersamaan sedang terjadi inflasi, produsen tidak berani menaikkan harga produknya. Hal ini mengakibatkan keuntungan perusahaan untuk membayar dividen menurun yang akan berdampak pada penilaian harga saham yang negatif. Selanjutnya adalah industri properti. Dari PPT kita lihat bahwa ada diagram pertumbuhan tahunan penjualan rumah tahun 2018 sampai dengan 2020 di triwulan 1. Kita bisa lihat bahwa pada memasuki triwulan 1, pertumbuhan tahunan penjualan rumah itu mengalami penurunan. Kemudian ada kehidupan bisnis. Kehidupan bisnis ini ada 4 tahap: tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Tahap perkenalan ini adalah sebuah tahap awal perusahaan dalam memperkenalkan produknya kepada konsumen. Pada tahap ini, barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar, walaupun volume penjualannya belum tinggi. Barang yang dijual umumnya barang betul-betul baru karena masih berada pada tahap permulaan. Nah, di dalam tahap perkenalan ini ada 4 strategi. Yang pertama, strategi menyaring cepat. Strategi menyaring cepat ini adalah strategi yang dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin serta melakukan promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen terhadap kualitas barang. Kemudian strategi menyaring lambat.
Ini dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin dan promosi yang rendah. Sedangkan strategi penetrasi cepat itu dilakukan dengan menetapkan harga yang rendah dan promosi yang agresif. Pada strategi penetrasi lambat, ini menetapkan harga yang rendah untuk memperoleh penerimaan yang besar dari konsumen dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak membengkak. Lalu tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini dibedakan menjadi dua kelompok, itu pertumbuhan cepat dan pertumbuhan lambat. Pertumbuhan cepat itu ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminta oleh pasar. Sedangkan pertumbuhan lambat itu pertumbuhan yang semakin menurun. Lalu tahap kedewasaan. Tahap ini adalah titik puncak kejayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan peningkatan volume penjualan yang tinggi. Lalu yang terakhir, tahap penurunan. Tahap penurunan ini ditandai dengan semakin bergerak ke arah penurunan penjualan perusahaan. Selanjutnya, analisis Porter. Analisis Porter terdiri dari 5. Yang pertama, bargaining power of buyer. Pada sisi ini akan fokus pada analisis pembeli. Jadi pembeli itu memiliki peranan besar dalam kegiatan jual beli. Namun di sini lebih mengarah kepada pilihan pembeli terhadap produk yang ada. Kemudian bargaining power of supplier. Di sini pada tahap ini menganalisis pada sisi seberapa besar perusahaan properti ini membutuhkan atau ketergantungan dengan suppliernya. Lalu yang ketiga, trade of new entrants. Pada sisi ini akan lebih menganalisis kepada awareness, apakah bisnis ini mudah untuk diikutin atau tidak. Lalu trade of substitute product of service. Sisi ini akan menganalisis tentang pengganti atau substitut dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian ada rivalry among existing competitor. Jadi di sisi ini dilihat pada skop yang lebih dibatasi, yaitu pesaing dalam industri atau pasar yang sama. Selanjutnya, prospek industri properti. Yang pertama, kaitan indikator makroekonomi dengan tren IASG sektoral properti. Jadi, industri properti seringkali merupakan sektor pertama yang memberikan sinyal jatuh bangunnya perekonomian sebuah negara. Ini dikarenakan bahwa indeks harga saham properti memiliki hubungan korelasi paling kuat dengan indeks harga saham keuangan. Hal ini dapat terjadi karena pembiayaan sektor properti ini terkait erat dengan perbankan. Pihak pengembang dan masyarakat yang hendak membeli sebuah properti akan berhubungan dengan pihak perbankan. Sehingga para pengembang dari sektor properti menggantungkan penjualannya pada pergerakan suku bunga dan pertumbuhan kredit. Alasan demikian yang pada akhirnya membuat investor memasukkan kedua indeks sektoral tersebut ke dalam portofolio yang bergerak searah. Yang kedua itu tahap kehidupan bisnis dan tren IHSG sektoral properti. Pada tahap ini beberapa pendatang baru mulai memasuki pasar, maka terjadilah kelebihan pasokan dan terjadi eskalasi persaingan. Strategi bisnis yang dilakukan jika merger akuisisi horizontal, yaitu membeli perusahaan yang sama pada tahap pertumbuhan. Adapun alasan dipilih karena telah melewati tahap perkenalan. Jika tipe merger adalah horizontal, maka mereka dapat memanfaatkan pertumbuhan untuk menciptakan sinergi melalui penguasaan pangsa pasar. Perusahaan yang sedang tumbuh pesat membutuhkan dana besar, maka merger horizontal sebagai solusinya. Karena dapat membantu sinergi finansial melalui penurunan cost of capital dan semakin kuatnya struktur permodalan karena semakin tingginya aset setelah merger. Yang ketiga itu kaitan 5 kekuatan Porter dan Trade Index harga saham gabungan sektoral properti. Secara kolektif, 5 kekuatan ini menentukan daya tarik suatu industri, potensi, keuntungan, dan kemudahan, dan daya tarik mobilitas dari satu sisi
posisi strategis yang lain. Karena itu, analisis ini berguna ketika perusahaan membuat keputusan tentang masuk atau keluar dari industri, serta untuk mengidentifikasi ancaman utama dari peluang dalam suatu industri. Kinerja PT Ciputra Development Tbk. PT Ciputra Development Tbk ini merupakan perusahaan properti yang didirikan oleh Dr. Insinyur Ciputra pada tanggal 22 Oktober 1981 dengan nama PT Citra Habitat Indonesia. Nah, Ciputra ini sekarang menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka dan paling terdiversifikasi di Indonesia yang memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1984. Selanjutnya ini adalah struktur pemodalan dan kepemilikan saham. Dapat kita lihat bahwa struktur modal perusahaan ini 51,5%-nya itu berasal dari liabilitas dan sisanya berupa ekuitas. Selanjutnya komposisi pemilikan saham. Ini kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian ada pengurus dan pengawas. Lalu untuk sumber daya manusianya itu berdasarkan status kepegawaian, pegawai tetap ataupun kontrak, kelompok usia itu sampai dengan 45 tahun, lalu jabatan dan tingkat pendidikan. Kemudian ini adalah laporan keuangan historis, laporan laba rugi. Selanjutnya ini neraca di bagian aktiva dan ini pasiva. Lalu perbandingan kinerja usaha terhadap kinerja industri. Jadi dapat kita lihat di PPT bahwa untuk PT Ciputra itu dengan garis yang warna biru dan rata-rata industrinya itu dengan merah. Untuk KARA rasionya PT Ciputra itu berada di bawah rata-rata industri. Kemudian untuk DAR-nya di bawah rata-rata industri, DAR-nya di bawah rata-rata industri, untuk ROA-nya di bawah rata-rata industri, untuk profit margin di bawah rata-rata industri, namun di ROE PT Ciputra itu berada di atas rata-rata industri. Kemudian untuk EPS dapat kita lihat diagramnya seperti di gambar. Kemudian laba usahanya berada di bawah dan pada tahun 2017 PT Ciputra gross profitnya berada di bawah, namun di tahun 2018 dan 2019 itu berada di atas rata-rata rasio industri. Kemudian peluang investasi. Jadi PT Ciputra ini memiliki KARA rasio yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Namun selama 3 periode tersebut CTRA berada di bawah rata-rata industri. Untuk ROE-nya itu terus mengalami peningkatan selama 3 periode tadi, berada jauh di atas rata-rata industri, maka peluang investasinya yang dihasilkan dikategorikan baik. Kemudian valuasi. Valuasi relatif itu merupakan pendekatan yang mengestimasi nilai aset dengan melihat pada penentuan harga pada aset-aset yang sebanding secara relatif. Nah, pada valuasi relatif ini menggunakan 3 metode, yaitu PER, PBV, PSR. PER itu yang pertama kelebihannya itu cepat dan efisien. Lalu kelemahannya ketika dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan yang mengakibatkan adanya perubahan data akuntansi seperti kebijakan earning smoothing dan earning management. Kebijakan ini akan mengatur sedemikian rupa sehingga earning yang dilaporkan pada laporan keuangan tahunan memiliki tingkat pertumbuhan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan nilai PER yang perhitungannya melibatkan earning dapat terganggu sehingga relatif valuasi menjadi kurang objektif. Kelemahan lain adalah ketika earning itu bernilai negatif sehingga valuasi PER akan menjadi negatif pula. Harga yang dipakai dalam valuasi ini adalah harga pasar.
jadi tidak mungkin negatif. Maka dari itu jika denominator menjadi minus, hal tersebut menjadi kurang relevan terhadap penilaian PER. Lalu PBV. Kelebihan dari PBV itu adalah nilai buku yang disediakan relatif stabil sehingga bisa dibandingkan dengan nilai pasar. Yang kedua, karena konsisten terhadap standar akuntansi antar perusahaan sehingga PBV bisa digunakan untuk membandingkan antar perusahaan. Kelebihan yang ketiga itu karena perusahaan yang mempunyai laba negatif bisa menggunakan PBV rasio dibandingkan dengan PER yang tidak bisa mengukurnya. Adapun kekurangan dari PBV itu adalah nilai bukunya dipengaruhi oleh keputusan-keputusan akuntansi pada depresiasi dan variabel lain. Ketika standar akuntansi yang diterapkan pada perusahaan bervariasi, maka PBV tidak bisa dibandingkan. Kemudian PSR. Kelebihannya, penjualan secara umum tidak terlalu sensitif atas distorsi ataupun manipulasi dibandingkan variabel fundamental lain, seperti EPS. Penjualan positif meskipun ketika EPS negatif. Dengan demikian, kita dapat menggunakan PSR ketika EPS negatif, sementara PER dengan EPS negatif adalah tidak memiliki arti. Selanjutnya ini adalah perhitungan multiple rata dari PT Ciputra Development. Kemudian ini adalah penilaian saham PT Ciputra Development. Pada kuartal 1 2020 itu harganya 444 dengan tiga metode tadi, yaitu PSR, PER, dan PBV. Yang ketiganya itu menghasilkan undervalue. Jadi keputusannya itu untuk jika ingin membeli, ini adalah kondisi yang tepat. Namun jika investor itu sudah memiliki saham ini, sebaiknya ditahan. Untuk kuartal selanjutnya itu sama, undervalue semua. Kemudian rekonsiliasi nilai pada Ciputra Development. Pada tabel ini menggunakan bobot. Jadi Ciputra Development pada tahun 2020 semuanya pada setiap kuartal itu undervalue. Kemudian ini adalah bobot ASRI, bobot BSD, dan LPKR. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.